Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah orang yang belajar ilmu untuk mengagungkan Allah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ngaji ini boleh saja diisi tafsir amali juz 1, juz 30 atau fikih Qur'ani atau qasidah ilmu. Meskipun diulang-ulang tidak ada masalah. Demikian juga kalian kalau misalnya ceramah mengulang-ulang tidak apa-apa. Misalnya yang pengabdian itu kayaknya dulu kan pelatihan guru lagu Qur'ani. Sekarang dirubah namanya ya, bukan qasidah ilmu tapi lagu Qur'ani. Sebab lagu Qur'ani itu juga untuk orang awam enak langsung bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kemudian dihafalkan sehingga mudah-mudahan dipakai pedoman hidup. Kamu yang sudah paham hidup lagu Quran itu yang pertama sudah paham ya? Walaupun sudah paham diulangi lagi, nggak apa-apa ya. Sama-sama. Hidup ini ciptaan Tuhan dari alam pindah alam, akhir menetap kekal. Sudah dulu itu ya, nyicil. Hidup ini kita memikirkan hidup ini, itulah ahli agama. Orang yang mau memikirkan hidup ini, itulah orang yang cerdas. Orang ahli filsafat itu, ahli ilmu itu pasti memikirkan hidup ini. Kalau orang bodoh ya enggak. Pokoknya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur ya. Atau bahasa Inggrisnya itu 4E ya. Golek, nyekek, nelek ya. Itu bahasa Jawa yang kasar ya. Golek, nyekek itu makan ya kan, nyekek ya. Terus nelek ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang terus selalu memikirkan hidup ini. Untuk apa hidup ini? Hidup ini ciptaan Tuhan. Lagu pertama dari lagu Qur'ani ini itu kayaknya intinya perenungan dengan lagu. Apalagi direnungkan tanpa perenungan saja itu berpahala. Hidup ini ciptaan Tuhan. Mengatakan saja, ngomong saja dengan fisik itu
lama-lama bisa resep ke dalam hati sehingga menjadi kepribadian. Allahumma amin. Dan kamu andai mendengar ini sudah 1000 kali, kemudian ini ke 1001, jangan hiraukan, jangan diabaikan. Abah juga masih senang mendengar ini. Seperti wiritan, yaitu Abah terus senang. Dan disenangi oleh para ulama. Makanya ini sebarkan qasidah ilmu atau lagu Quran ini, sebarkan sebanyak-banyaknya. Kayak anak TK diharamkan sementara lagu apa? Balonku ada 5, ya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Cicak-cicak di dinding itu sama dengan epret ya. Apa gunanya ya? Kalau anak TK diajari hidup ini ciptaan Tuhan, meskipun nggak paham artinya, kemudian menjadi kakek nenek, itu masih bermanfaat. Makanya kalau ketemu teman-temannya, ayo kita ganti lagu burung kakak tua itu dengan hidup ini ciptaan Tuhan. Kalau sudah kuliah di tarbiyah, maka mahasiswa teman-temannya itu larang mereka untuk mengajar TK kecuali qasidah ilmu. Kecuali apa? Lagu Qur'ani. Kecuali apa? Bisa mengingatkan temannya di tarbiyah. Ini, Mbak, alumni. Ngajar di mana, Mbak? Ngajar di mana? Ngajar di TK. Jangan, Mbak. Kecuali ngajarkan lagu Qur'ani. Enggak ada gunanya ngajar di TK kalau enggak lagu Qur'ani. Kalau belum hafal, ya jangan ngajar lah, Mbak. Menghafal dulu, gitu aja kok repot. Nah, kemudian cara mengajar itu apa? A 3 kali, B 3 kali, AB 3 kali. Atau A 5 kali, B 5 kali, AB 5 kali. C 5 kali, D 5 kali, CD 5 kali, ABCD 5 kali. Paham maksudnya? Dari alam pindah alam. Siapa yang mengatakan hidup ini ciptaan Tuhan berarti sama dengan membaca Al-Quran. Khalaqallahu samawati wal ardo. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini berpahala. Ini hampir sama dengan Al-Quran. Siapa yang melakukan ini, maka tetap bisa menjadi santrinya Abah. Surga bersama Abah. Ya. Kalau perlu diwirid, ada santrinya Abah itu
sudah doktor tapi wiritannya setelah salat subuh istighosah, maka qasidah ilmu hidup ini. Ya, qasidah ilmu ya lagu Qur'ani, boleh. Itu loh gara-gara orang terlalu sering mengatakan qasidah ilmu, maka apa? Sulit diganti kecuali dengan susah payah. Ya. Kalau sudah terlanjur hafalannya burung kakak tua, ya burung kakak tua saja. Hidup ini ciptaan Tuhan. Itu namanya iman pada Allah. Kata-kata iman, kalimat iman di antara lain yaitu hidup ini ciptaan Tuhan. Ahli makrifat itu bisa menempuh dengan cara hidup ini ciptaan Tuhan menjadi makrifat. Para kiai, para ulama yang khusus itu memulainya hidup ini ciptaan Tuhan. Ya. Dari alam pindah alam. Alam akhir menetap kekal. Alam akhir itu menetap kekal. Artinya akhir itu apa sih? Artinya akhir itu apa? Akhir itu berhenti tetap. Itu namanya akhir. Misal ada orang pidato, akhir kata dengan demikian, bukan akhir kata itu ya. Akhir kata ya sudah, akhir kata wassalamualaikum. Sudah akhir kata itu. Akhir kata kok justru oleh karena itu maka dengan demikian sesungguhnya adalah ya. Itu bukan akhir itu. Akhir berhenti tetap menetap kekal selamanya. Mudah-mudahan surga menetap kekal selamanya. Allahumma amin. Alam kandungan, ayo. Alam kandungan. Sudah. Alam kandungan, alam penciptaan. Pertama alam itu namanya alam kandungan. Alam penciptaan. Alam penciptaan itu kita ingat alam penciptaan, ingat alam apa? Apa? Ya alam kandungan, alam apa? Alam penciptaan apa? Tanda nyata kuasa Tuhan. Kamu bisa melihat apa CD atau videonya apa penciptaan manusia. Asalnya hanya setitik air, jadi manusia kita seperti kita ini. Asalnya hanya setitik air. Kalau kita ingat ya kemarin-kemarin itu nggak ada bayi-bayi, bahkan apa pada waktu masih sebentar sekali, yaitu kira-kira tahun 90 itu barangkali belum ada kamu ya. Anak sanawiyah belum ada tahun 90. Padahal baru kemarin aja, sekarang tahun 90, sekarang sudah ada di sini ya.
Nah, itu tanda nyata kuasa Tuhan. Ada orang mengatakan, Tuhannya kita siapa? Subhanallah ya. Tuhannya kita siapa? Ya ibu dan bapak itu. Tuhannya kita ibu bapak. Subhanallah. Nah kenapa? Itu yang menciptakan kita, yang melahirkan kita di dunia. Ya bukan sih. Kalau yang menciptakan ibu bapak, mestinya apa? Kamu cantik-cantik. Sebab ibu bapakmu kepingin menjadikan anaknya yang cantik-cantik, ya kan? Nah ternyata kok enggak, ya. Enggak semuanya, Jadi alam kandungan, alam penciptaan, tanda nyata kuasa Tuhan. Mudah-mudahan kita memikirkan ini. Kuasa Tuhan, iya ya, kuasa Tuhan ya. Enggak mungkin kita terjadi dengan sendirinya. Orang tua kita bukan yang menciptakan kita. Kalau yang menciptakan pasti kepingin yang laki-laki aja mungkin ya. Atau kepingin yang cantik tok ya. Atau kepingin yang tinggi sekian 3 meter biar kalau lomba menangan ya. Ya. Mudah-mudahan kita sampai memikirkan tanda nyata kuasa Tuhan. Terus alam dunia, alam menanam. Alam ujian. Alam dunia, alam menanam, alam ujian. Makanya di dunia ya alam menanam. Kalau tidak menanam di dunia, ya nggak bisa memetik di akhirat. Kepingin surga tapi tidak mau menanam, ya dimasukkan neraka. Orang kepingin surga tidak mau kerja tidak mau bekerja beramal soleh, sama dengan orang minta bayaran tidak mau bekerja, minta bayaran. Mudah-mudahan dunia ini kita pakai menanam dan menanam. Enggak memetik, bukan memetik buah. Terus menanam kebaikan, memaafkan orang, kemudian memberi kebaikan pada orang, mengagungkan Tuhan, sholat, puasa, haji, ya kan? Ya itulah tugas kita di dunia. Memaafkan orang, mengampuni orang, menyenangkan orang, memberi makan orang, menolong orang. Itu akhlak mulia itu juga. Kalau tidak enak di dunia, ya memang tetap tempat menanam kok. Sudah berbuat baik ternyata difitnah, ya tempat menanam kok memang. Alam ujian. Mumpung tempat menanam, maka membuat kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Hafalkan Qur'ani, niat ikhlas. Upayakan segera mendapatkan kartu pelatih. Kemudian segera melatih walaupun 1 orang, 2 orang. Tidak menunggu 1 kelas. Ya. Alam dunia ini memang alam ujian. Alam ujian, Bu. Ya, namanya ujian ya ujian. Ya. Alam dunia ini memang alam tahanan bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kalau orang dikatakan surga, begini kok surga itu loh, ada apanya? Mudah-mudahan kita tidak kafir, ya. Tidak menjadikan dunia ini sebagai surga.
Orang perempuan itu amalnya pokoknya taat dan menjaga diri gitu aja sudah bagus. Kalau kamu sudah punya suami, taat pada suami, sudah bagus sudah. Rata-rata itu jarang wanita yang mau taat pada suaminya. Kecuali sangat sedikit. Kecuali sangat sedikit. Jarang wanita taat pada suaminya. Kecuali sangat sedikit. Ini bukan berarti pasti bukan berarti vonis, tetapi ini adalah kamu akan hati-hati. Terus menjaga diri, itu aja. Wanita menjaga diri. Dunia itu alam apa? Apa? Alam ujian, alam menanam. Menanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbuatlah kepada temanmu kebaikan sebanyak-banyaknya. Mumpung di sini ladangnya banyak, ya. Berbuatlah kebaikan pada teman-temanmu. Maafkanlah teman-temanmu. Maafkanlah teman-temanku. Kamu tidak punya musuh aja sudah bagus. Ya, kamu nggak punya musuh aja bagus. Kalau terpaksa di sini itu rasanya nggak senang dengan seseorang, cari berapa 5 orang, kemudian itu maafkan, setiap hari doakan. Ada seorang dulu diuji, pada waktu mondok diuji, melihat ada orang si A, si B, si C, si D, si E, itu lo nggak seneng. Sudah pokoknya sikapnya tidak sewenang. Akhirnya dia mendoakan pada 5 orang tadi, didoakan. Tidak ada apa-apa loh. Apa? Melihat temannya yang laki-lakinya itu pakai celana pensil, itu nggak seneng. Melihat temannya yang laki-laki rambutnya gondrong, lu nggak seneng. Pakai apa? Bedak, pakai apa? Itu lu nggak seneng. Yang lain kerja amal soleh itu dia kumpul-kumpul dengan wanita-wanita, itu benci. Nah, pada waktu benci didoakan, terus didoakan, akhirnya apa? Diangkatlah dia oleh Allah derajat yang tinggi. Allahumma amin. Alam dunia, alam menanam, alam ujian. Terus, ayo. Sudah.
alam kubur, alam pertanyaan. Kalau kita akan mengalami semuanya. Setelah alam kandungan, alam dunia, maka alam kubur. Alam kubur itu alam pertanyaan, ditanya di dunia, marrabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabimu. Marrabbuka berarti jika di dunia itu kita hanya menghamba pada Allah, ya berarti apa? Bisa menjawab Allahu Rabbi. Kalau di dunia ini kita berjuang untuk agama Allah, maka pasti bisa menjawab Allahu Rabbi. Kalau di dunia ini menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, maka pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu, maka Muhammadun Nabi, bisa menjawab begitu. Kemudian di dunia ini kalau kamu berteman dengan orang-orang Islam seperti ini, maka pertanyaannya siapa temanmu? Temanku adalah Pondok W, ya. Kalau kamu sudah menjadi santrinya Abah, benar-benar menjalankan perintah Abah, jadi perjuangan Al-Quran. Saya kasih bocorannya ya. Nanti gak ditanya apa-apa. Marrabbuka, waman nabiyuka. Aku santrinya Abah, gitu aja. Apa jawabnya? Aku santrinya Abah, ya. Sungkan misalnya ya. Tapi harus benar-benar jadi santrinya Abah. Ya. Disuruh sungguh-sungguh menghafal Qur'ani, kemudian berjuang Al-Quran harus mau, ya kan? Perjuangan Al-Quran seumur hidup. Sudah, gak apa-apa kamu jawab. Marrabbuka. Aku santrinya Abah. Ayo, marrabbuka. Aku santrinya Abah. Ya wis. Tapi benar-benar santri. Seumur hidup, ya. Sebab apa? Malaikat kalau disuruh ditugasi oleh Allah ya cuma itu aja. Marrabbuka. Ada yang menjawab, man itu kalimat apa malaikat? Ya. Langsung malaikat lapor pada Allah. Oh, sudah biarkan itu. Itu karena mengajar nahwu shorof dengan ikhlas. Karena aku itu. Bukan karena kehebatan dirinya. Ya. Alam kubur, alam pertanyaan. Alam barzah, alam penantian. Kalau sudah begitu, maka menantikan apa? Menantikan di taman-taman surga. Sudah enak itu kalau sudah ditentukan ini surga. Wah, alhamdulillah. Itu di alam barzah itu. Terus alam apa? Alam hisab, alam penghitungan. Apa yang dihitung? Nah ini seluruh pemakaian dunia. Yang halal-halal itu dihitung, dihisab. Jika haram, maka jatahnya neraka. Jika banyak dunia yang kita pakai, maka dihisab. Yang halal. Halal itu apa misalnya? Makan ini enak rek. Ngomong begitu saja dihisab. Halal kan? Dihisab. Makanya nanti ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa? Minimal pejuang.
Itulah yang diharapkan kalian tidak dihisab. Bahkan pejuang tidak mati. Dosanya diampuni. Pejuang tidak ada. Korban harta dan nah ini yang sudah dirubah ya. Dulu kan korbankan harta jiwa. Itu namanya apa? Bahasa yang apa? Kurang pas. Jadi diganti bukan korbankan, cukup korban. Ayo. Korban harta dan jiwa demi Quran dan ilmu. Korban harta dan jiwa demi Quran dan ilmu, demi iman dan akhlak, demi iman dan akhlak, bukan demi dunia. Jadi pejuang itu tidak akan dihisab, sudah langsung masuk surga ya. Nggak usah ditanya marrobuka, nggak usah ditanya. Malaikatnya malu pada pejuang ya. Mudah-mudahan jadi pejuang semuanya. Allahumma amin. Kalau tidak pejuang, maka kamu dihisab semuanya, dihitung semuanya. Yang halal dihitung, yang haram jatahnya neraka. Ya. Yang haram jatahnya neraka. Misalnya ngomong yang haram apa? Ahmad itu loh, ganteng ya. Ya. Ahmad loh ganteng ya. Itu halal atau haram? Andai saya ketemu Ahmad tak cium, nah itu haram itu sudah. Itu namanya mendekati zina. Halal atau haram? Haram. Itu jatahnya neraka jika tidak diampuni. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Nah, bagi pejuang yang dulu-dulu ada dosa apapun diampuni semuanya. Sudah tidak ada begitu. Hisab saja tidak, apalagi dosa, malah tetap diampuni. Makanya berjuanglah bersama Abah. Berjuang untuk Al-Quran. Korban harta dan jiwa demi Quran dan ilmu, demi iman dan akhlak, bukan demi dunia ya. Terus alam apa? Itu alam hisab. Mudah-mudahan kita tidak usah alam hisab. Wes, ya. Berarti tidak ada alam barzah. Berarti tidak ada alam kubur juga. Apa? Langsung surga. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau katakan orang yang terbunuh gugur di medan perang itu, di medan jihad itu adalah mati, tetapi mereka hidup. Jadi enggak usah mati, enggak usah alam barzah, alam kubur, enggak usah itu. Pejuang aja begitu, apalagi ahli ilmu, ulama.
di atasnya pejuang. Terus alam neraka, ya. Ayo. Alam neraka. Surga penuh kenikmatan, menetap kekal. Alam surga penuh kenikmatan, menetap kekal. Kalau tadi alam hisab itu alam penghitungan dunia, pemakaian dunia. Dikenal juga alam hisab adalah alam haus dan lapar. Karena apa? Rata-rata orang itu di dunia makan. Orang itu di dunia minum. Halal atau halal? Halal. Jika makannya halal, jika minumnya halal, maka hisab, ya kan? Dihisab. Nah, makanya alam hisab itu adalah alam haus. Karena apa? Karena dunia dulu kamu pernah minum sebanyak-banyaknya, ya. Kamu di dunia itu makan walaupun halal, makanya haus dan lapar. Berapa tahun ya? Jutaan abad. Di alam hisab jutaan abad lama. Ada yang apa? Di alam hisab saja belum alam neraka loh ini. Orangnya haus, kemudian minta hujan, tapi nggak bisa dituruti. Kemudian ada mendung kuning. Mendung kuning, wah ini mau turun hujan, seneng barangkali hujan yang turun. Ternyata yang turun bukan hujan air, yang turun adalah kalajengking yang warna kuning yang bau besar-besar. Tawak, wah, menggigit sakit. Ada yang mengira di situ, wah ini mendung hitam ini mau turun hujan. Ternyata gedebuk-gedebuk yang turun adalah ular. Itu baru alam hisab loh itu. Haus dan lapar. Makanya mudah-mudahan tidak dihisab, yaitu dengan cara berjuang seumur hidup di dunia ini. Ya. Dan itulah Abah menyayang kalian, menyayang semuanya. Mudah-mudahan tidak pakai alam hisab. Ada diceritakan orang itu sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri di alam hisab. Ada di alam hisab itu orang menerima catatan amalnya dari tangan kanan, maka dia bergembira, wah senang ini surga ini, ya. Tapi ada yang dari tangan kiri, aduh kalau sudah begitu ini alamat saya. Kenapa di dunia dulu nggak mondok di UE? Kenapa kok buru apa? Buru negeri, buru ini. Kenapa menyesal? Ada lagi yang dari punggungnya, yaitu tangan kirinya
diputus kemudian ditempelkan di punggungnya, maka menerima catatan amal dengan tangan kiri. Nauzubillah. Itu alamatnya waduh selama-lamanya. Waduh gitu aja sudah. Ya. Karena di dunia menjadikan Al-Qur'an di punggungnya. Artinya di punggungnya apa? Di belakangnya, tidak dipakai ajaran. Nah, alam neraka kayak apa? Waduh, alam neraka itu. Apa yang kamu tahu tentang alam neraka? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau minta minum, maka minum ada itu, yaitu nanah dirinya, nanah temannya yang tidak menyegarkan. Kalau minta makan, ada makan dari duri. Ya. Tidak mengenyangkan. Siksanya itu sungguh kejam. Sangat kejam Allah menyiksa pada orang ahli neraka. Sangat kejam malaikat itu menyiksa manusia ahli neraka. Orang yang pernah di dunia itu suka marah-marah, maka neraka juga akan marah pada dia. Kalau neraka yang marah kan ngamuk toh, nggak peduli, menghajar sebisa-bisanya. Itu neraka itu. Kamu di dunia ini pernah merasakan sakit gigi. Allah menjadikan sakit gigi di dunia agar bisa membayangkan sakit giginya neraka kayak apa. Ya. Orang yang tidak mau menutup auratnya, membuka rambutnya di depan laki-laki lain, maka nanti dijantur. Ngerti dijantur kamu? Rambutnya dijambak di atas ini. Kemudian timah, cor-coran timah ditumpahkan ke kepalanya. Sakitnya bukan main, meraung-raung tapi tambah disiksa. Dan itu nyata, bukan omong kosong. Siapa pernah SMS yang mendekati zina, tangannya ini jari-jarinya digigit ular, sakitnya sampai seluruh tulangnya itu terasa semuanya dan merambet pada tulang-tulangnya ini. Merembet pada tulang-tulangnya, akhirnya sekujur tulangnya itu menjadi hancur. Kalau sudah hancur ganti lagi. Ini bukan omong kosong. Itu jika tidak diampuni oleh Allah, ya kan? Makanya kita berjuang untuk kebaikan, untuk agama Allah. Kita belajar Al-Quran untuk diamalkan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Termasuk mendekati zina nanti juga begitu disiksa di neraka kalau tidak diampuni. Menyimpan fotonya laki-laki, menyimpan nomor HP-nya laki-laki, ya. Menyimpan fotonya laki-laki sama dengan mendekati zina. Menyimpan nomor HP-nya laki-laki atau memberitahu nomor HP-nya dirinya itu sudah sama dengan mendekati zina. Makanya nikah aja, ya. Sanawi aja sudah nikah, ya. Apalagi yang tarbiyah, ya.
Kalau kamu ngomong belum ketemu jodohnya, ya tidak apa-apa, tapi jangan pacaran. Jangan mendekati zina. Ini alam neraka, alam siksaan dosa. Maksudnya dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Alam siksaan dosa. Tapi kalau diampuni tidak ada. Alam akhir bagi yang kafir. Sudah orang kafir nggak usah dihisap. Langsung neraka memang sudah alam akhirnya. Menetap kekal. Makanya walaupun berbuat dosa, yang penting pertama ya jangan sampai kafir, jangan sampai murtad. Sebab kalau murtad nggak usah dihisap, langsung neraka sebagai alam akhir. Dihisap apanya? Nah, bagi orang yang Islam, neraka adalah siksaan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan terakhir kalau dosanya sudah habis, diampuni oleh Allah semuanya yang sudah diampuni atau sudah disiksa, dosa pacaran sudah disiksa, ya, jutaan abad baru masuk surga. Orang yang masuk surga terakhir adalah orang yang suka menggunjing. Orang yang suka menuduh pada orang lain. Menggunjing yang hubungannya dengan manusia. Orang yang zalim pada manusia atau menggunjing pada manusia, itu nanti paling akhir masuk surga. Orang Islam yang akhir-akhir masuk surga. Dan derajatnya surga itu tentu saja kalah dengan yang lain. Makanya dosa ya jangan dosa, apalagi terhadap manusia. Nah, surga penuh kenikmatan. Mudah-mudahan kita semuanya suka amal yang menyebabkan masuk surga. Berjuang di jalan Allah, korban harta dan jiwa demi Quran dan ilmu. Al-Fatihah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nuru fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina